Dan baseline kami menghitung adalah bagaimana negara mensubsidi dalam rentang sampai dengan 30% dari kebutuhan itu. Tapi tentu tidak hanya dalam satu termin saja, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk sampai kepada fase sampai dengan subsidi 30%. 30% itu adalah angka moderat menurut kami. Kalau negara setengah, negara juga tidak boleh terlalu dominan untuk mengatur partai politik. Negara terlalu lemah juga tidak boleh. Kalau kita lihat realitas hari apa, negara kan begitu kecil sekali. Iya. Jadi selama ini prakteknya pendanaan yang paling besar berasal dari mana sumbernya? Yang muncul hari ini adalah konglomerasi partai politik. Konglomerasi. Anda lihat Mas Wahyu, partai-partai baru kan lahir dengan model sentralistik. Lahir dari tangan konglomerat, kemudian membentuk cabang-cabang di daerah. Kalau dalam teori membangun partai politik kan harusnya mulai dari akarnya di daerah dulu. Baru naik sampai ke level yang lebih tinggi. Ini ada piramida terbalik dalam membangun partai politik yang muncul hari ini. Kenapa? Karena hanya orang yang punya uang yang bisa mendirikan partai politik. Maka negara menurut kami tentu harus hadir dalam memfasilitasi kesenjangan ini. Kenapa? Kalau negara tidak hadir, maka partai akan dikontrol oleh segelintir oligarki, orang. Begitu ya? Oligarki itu bahasanya. Segelintir orang yang menguasai partai politik. Akibatnya apa? Output kebijakan dari partai politik melalui orang-orangnya yang duduk di jabatan-jabatan politik, baik di DPR atau pemerintah, akan lahir atas kontrol tunggal dari pemilik partai politik. Ini kan tidak akan sehat. Termasuk juga orang yang tidak punya uang, tapi punya kapasitas, ragu mau menjadi bupati, wali kota, karena harus nyetor dalam tanda petik ke uang kepada partai politik. Mahar dan tapi lain sebagainya. Kalau negara hadir mensubsidi partai politik, maka potensi yang dibangun lebih kepada apakah bisa hilang konglomerasi di partai politik dan oligarki politik juga bisa dihilangkan? Nanti saya ingin tanyakan langsung kedua partai politik yang sudah hadir di Prime Time News malam hari ini, tetapi usai jeda Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Masuk kemudian lengkap dengan sanksinya supaya nanti partai juga bisa jadi. Selama ini auditornya BPK untuk uang yang dari Jadi negara. pembendahannya komprehensif. Kita tidak hanya menaikkan uang, tetapi juga diikuti mekanisme yang lain. Saya pikir Pak Cahyo kemudian ditentang banyak oleh publik hanya berkisar berdebat soal nominal 1 triliun saja. Tetapi soal sektor lain itu juga barangkali belum dijelaskan secara lebih baik oleh beliau. Nah, paket ini tentu paket lengkap yang harus diperbaiki, tidak hanya menaikkan uang saja, tapi juga soal tanggung jawab, ini implementasi karena ini mengelola dana negara yang begitu besar. Betul sekali. Dan sekali lagi, Mas Wahyu, kita tidak harus memberikannya dalam bentuk negara, maksudnya tidak harus memberikannya dalam bentuk fresh money, tapi bisa bentuk in kind, seperti slot iklan di televisi. Jadi seluruh partai politik disubsidi oleh negara beriklan di TV, ada TV negara, kira-kira plat merah kan ada tuh. Itu bisa digunakan dan itu dihitung sebagai subsidi negara kepada partai politik. Jadi tidak perlu lagi kemudian berkampanye terus-menerus di partai politik dan tidak juga perlu partai politik yang punya TV dia terus yang berkampanye di situ. Itu juga dua hal yang sama-sama bisa dibenahi menurut saya. Dan termasuk komponennya nanti komponen subsidinya mungkin kalau kita boleh mencontoh, kalau sekarang kan pro rata tapi nominalnya sama tapi tergantung perolehan kursi. Iya, kembali di Prime Time News. Mas Donald, Bawaslu diperluas kewenangan untuk sebagai badan pengawas pendanaan parpol, kenapa demikian? Nah, ini ide Mas Wahyu, karena kita lihat kan laporan keuangan partai itu diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik, diaudit oleh BPK yang bersumber dari APBN dan APBD. Sementara yang bersumber dari dua sumber lainnya, iuran anggota dan kemudian sumbangan dari yang sah menurut hukum itu kan diaudit hanya oleh KAP. Dalam banyak hal kita mendengar partai mensubsidi kadernya di dalam pemilu, pileg, dan pilpres. Tetapi kita tidak punya alat verifikasi. Kantor Akuntan Publik mengaudit calon kepala daerah, tetapi tidak mengaudit sumber yang bersumber dari partai politik. Sehingga ini terjadi misleading antara dua rezim yang harusnya bersamaan, rezim undang-undang partai politik dan rezim undang-undang pemilu kita. Ini yang menurut kami gagasannya, siapa yang kemudian punya kewenangan untuk itu. Gagasan yang awalnya kami sedang teliti adalah kenapa tidak Bawaslu saja. Jadi Bawaslu fungsinya kita lebih perluas lagi, dia tidak lagi menangani sengketa kepemiluan, jadi
gugatan-gugatan nanti seterusnya tidak lagi ke Bawaslu, karena bukan dia harusnya masuk kepada pengadilan khusus pemilu, itu usulan kita, tetapi biarkan dia bekerja untuk mengawasi RKDK, rekening khusus dana kampanye. Karena ini tidak ada loh yang ngontrol. Problem kita di pemilu itu kan di pileg semua rezim pemilu. Selama ini laporan kan juga sudah ke pemerintah sebenarnya, ke Kementerian Dalam Negeri. Itu masih kurang? Itu yang hanya bersumber dari APBN dan APBD. Jumlahnya kan kecil sekali. Dari dialog kita hari ini kan menunjukkan jumlah yang kecil dan kebutuhan yang banyak ternyata juga jalan juga di partai. Siapa yang subsidi? Ini kan yang selalu menjadi teka-teki kita. Ya, baik, kembali di Prime Time News. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ingin ke PD Perjuangan, Mas Arief. Kalau dari hasil 2014 kemarin hanya 2,5 miliar kurang lebih. Cukup, Mas? Atau ini yang tadi dikatakan oleh ICW, Mas Donald Faris, akhirnya ada konglomerasi juga di belakang pendanaan partai politik? Ya, tentu saya harus sampaikan secara jujur bahwa jauh dari cukup ya. Jauh dari cukup ya? Kalau dari hitung-hitungan yang disampaikan ICW saja jelas ya, sudah jelas bahwa sangat jauh. Dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya ada tiga hal yang perlu mendapatkan perhatian kita dalam rangka pendanaan bagi partai politik, dan itu menurut saya hal yang prinsip dari satu organisasi politik ya. Pertama adalah soal kantor administrasi, yang kedua adalah soal kaderisasi ya dan pendidikan politik, dan yang ketiga adalah soal demokrasi internal partai dalam konteks konsolidasi struktural. Ini supaya tidak terjadi misalnya dalam satu konvercap, konverda atau bahkan kongres kemudian uang bermain untuk menentukan pimpinan. Nah, kalau ketiga hal ini pada derajat tertentu, tentu dengan satu hitung-hitungan saya kira yang memang harus subjektif dan rasional, bisa diapresiasi oleh negara dan kemudian secara legal diberikan kepada partai politik. Nah, saya kira itu akan sangat membantu untuk apa yang tadi disebutkan sebagai upaya kita untuk menjinakkan oligarki. Nah, Tapi belum kita awali dialog dan saya akan pertama nanti ke Anda, Mas Donald, saya ingin bergabung ke rekan saya terlebih dahulu, Rifai Pomone, yang akan menyampaikan kira-kira bagaimana sebenarnya sistem dana bagi partai politik yang saat ini sudah berlaku. Silakan, Rifai. Wahyu Wiwoho, penganggaran dari partai politik oleh negara, sistemnya atau payung hukumnya begitu banyak. Namun sebelum sampai pada pemaparan tersebut, data bersama dengan Media Research Center petang hari ini akan merujuk kepada beberapa hal. Terlebih dahulu kita lihat bahwa penelitian dari Indonesian Corruption Watch dan juga salah satu usulan dari Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo beberapa bulan yang lalu bahwa sedianya satu partai politik di Indonesia, yang saat ini ada 10 partai politik, masing-masing membutuhkan setidaknya 250 miliar rupiah per tahun untuk seluruh pembiayaan organisasinya, termasuk pendidikan politik dan juga pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah. Lalu kemudian dari dana ini sedianya pemerintah bisa diamanatkan untuk menyediakan anggaran 30% menutupi total anggaran yang dibutuhkan oleh partai politik. Dan salah satu usulan yang pernah dilontarkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Cahyokumolo, adalah 1 triliun rupiah usulan untuk anggaran partai politik di setiap tahunnya. Kita akan melihat sebenarnya berapa yang diamanatkan oleh negara melalui beberapa payung hukum. Kita angkat saja dari salah satu pasal, yaitu pasal 34 di Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Ada 3 sumber untuk pendanaan partai politik, yaitu iuran wajib anggota, kemudian sumbangan sah menurut hukum, dan bantuan keuangan APBN dan juga APBD. Paling besar di Indonesia sumber pendanaan partai politik datang dari sumbangan. Lalu berapa besar nominalnya? Kita lihat di informasi berikutnya. Media Research Center juga merangkum beberapa hal. Dari amanat anggaran pendapatan belanja negara 2015-2016 hanya Rp108 per suara dari pemilihan legislatif tahun 2014. Apabila kita merujuk dari kondisi seperti ini, skemanya tentunya yang akan mendapatkan nilai terbesar adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pemenang pemilihan legislatif di tahun 2014. Kemudian ada pasal 35 masih di undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Di sini menyebutkan bahwa sumbangan yang tadi saya sebutkan bahwa ini salah satu sumber yang terbesar untuk dana parpol, sumbangan maksimal 1 miliar rupiah untuk perorangan per tahun. Lalu kemudian 7,5 miliar rupiah untuk satu perusahaan atau pihak swasta per tahunnya kepada partai politik. Ini dibatasi dengan limit demikian. Kemudian satu lagi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2013 ada
skema subsidi sebesar 13,7 miliar rupiah per tahun untuk 10 partai politik. Apabila kita bagi tentunya hanya 1,37 miliar rupiah setiap partai politik. Pertanyaannya apakah itu cukup? Kita belum bisa menjawabnya secara pasti, mungkin nanti dalam dialog akan sangat menarik. Yang terakhir saya akan sampaikan perbandingan dana partai politik. Tadi kita sudah lihat Indonesia bagaimana dengan Amerika Serikat, kemudian Inggris dan juga Kanada. Di Amerika Serikat pembiayaan lebih banyak digunakan pada saat pemilihan umum dan juga untuk setiap individu kandidat yang maju. Dan ini sangat dibatasi. Lalu di Inggris, negara tidak memberi subsidi sama sekali kepada partai politik. Dan terakhir di Kanada, negara membiayai partai politik namun dengan aturan yang sangat ketat.